Kalau soal kuliner ini kerugiannya satu cabang itu hampir 50-an juta. Jadi kalau dua cabang ya 100-an lebih sedikit lah ya, 100-an juta. Karena memang saya itu memegang prinsip mining ya, maksudnya mining itu dari kecil kita kelola jadi tambah besar, tambah besar, tambah besar. Jadi ibarat kata saya modal punya 1 juta rupiah, 1 juta rupiah. Misal diambil keuntungan atau laba 50% dari 1 juta, ada 500.000, 1.500.000, saya kulakkan lagi dari 1 juta lagi, ditambah laba misal 1.300.000. Seperti itu terus saya gulung, jadi saya menghindari sekali peminjaman modal, karena itu pertama kalau kita baru mulai modal itu sangat memberatkan, pertama karena belum bunganya, belum penaltinya dan lain-lain, belum kita terforsir pikiran kita untuk selalu mencapai target. Jadi kalau soal omset itu rata-rata ya, kalau per sales itu per hari itu target mereka itu 2.500.000 setiap hari. Jadi katakanlah kalau tiga sales berarti 7,5 per hari. Lobster ini juga salah satu makanan yang jadi favorit ya di rumah makan ataupun hotel, restoran dan lain-lain. Saya kira nanti kalau bisa serius di sini saya bisa berhasil deh gitu kemarin niatnya, daripada istilahnya mencoba di lele dan lain-lain ya, walaupun di sana juga insya Allah juga ada peluang, tapi saya kira peluangnya lebih besar kalau di lobster ini. Nama saya Zaki Zainuddin, rumah saya di Jeruk Sawit Permai, Gondang Rejo, Karanganyar. Saya fokus di bisnis distributor permen, itu nanti kerjanya pokoknya nyebar jual permen gitu Mas. Jadi dulu awalnya kan dari keresahan ya Mas, keresahan nyari produk apa yang pasti laku, itu kan pasti yang dipikir oleh semua penggelut usaha ya. Nah saya pikir permen itu kan jadi salah satu barang yang tidak mungkin ditolak oleh konsumen, karena pasar kita adalah anak-anak yang cenderung kalau tidak dituruti pasti nangis minimal, ya enggak? Ya terkesan jahat, tapi memang secara realita saya memilih pangsa pasar yang jelas pasti membeli produk saya, daripada saya hanya tergiur kayak teman-teman saya bikin bisnis usaha properti dan lain-lain yang modalnya sangat besar. Saya memilih permen yang usahanya relatif kecil modalnya, dengan menggeluti itu saya bisa menjual yang mulanya dari modal mungkin 1 juta ditambah-tambah terus, asal konsisten dan tidak kepengen-pengen dulu lah Mas. Jadi dari kecil jadi besar pengennya gitu, yang dari cuma dulu saya kerja sendiri tambah satu sales. Kalau soal di bidang permen ini alhamdulillahnya kecil sekali ya kemarin saya, karena juga belajar dari beberapa mentor dan termasuk orang tua saya juga bergelut di bidang bisnis pemasaran seperti itu ya. Jadi untuk pemasaran saya juga sudah belajar banyak. Alhamdulillah step-step yang saya lewati juga cukup mulus, karena berawal juga dari modal kecil tadi. Jadi untuk tingkat kerugian atau kegagalan mungkin hanya di beberapa titik. Sebenarnya kayak ada beberapa produk yang di sini laku, di sana tidak. Kayak contohnya kalau produk yang dari awal sampai sekarang masih laku itu kayak lollipop yang warna-warni itu bentuknya love, bulat itu sampai sekarang. Tapi kalau kayak produk kayak Kinder Joy, terus yang relatif mahal untuk dijangkau anak-anak yang harganya dari 10.000 sampai 20.000-an itu ya, itu mungkin cenderung lebih saya hindari sekarang, karena itu membuat beberapa kali saya merugi. Jadi saya fokus di produk-produk yang 5.000 ke bawah sampai 1.000 rupiah gitu Mas. Tapi sebenarnya kalau dibilang gagal atau pernah gagal atau tidak, sebenarnya di permen ini cenderung stabil saya. Tapi saya karena juga sudah bergelut lumayan lama di bidang bisnis, saya juga pernah Mas mencoba bisnis yang lain, tapi ini benar-benar gagal, yaitu bisnis kuliner. Karena di situ saya harus fokus dan lain-lain, sedangkan saya tidak punya waktu untuk ngurus sendiri. Di kuliner itu saya punya 2 cabang dulu, rumah makan, di mana saya cuma pasrah ke pegawai sebagai supervisor saya 2 tempat itu. Tapi nyatanya banyak sekali kecolongan lah dan lain-lain, banyak hal yang membuat saya rugi. Akhirnya saya tutup, saya gulung tikar, saya fokus di permen lagi. Akhirnya terus bisa, saya pikir lebih realistis kalau saya membesarkan usaha saya yang jelas-jelas saya sudah paham gitu Mas, kalau soal usahanya pernah gagal atau tidak.
Kalau bisnis permen ini saya mulai tahun 2015 Mas. 2015 waktu itu saya masih kuliah, masih ngerjain skripsi juga. Itu kalau permen langsung saya eksekusi. Awalnya dulu memang kerja sama orang tua, modal dari orang tua, permennya dari orang tua, saya tinggal jualin, nanti bagi hasil sama orang tua. Lalu saya menikah dan lain-lain lah, saya ceritakan lagi itu nanti. Akhirnya terus saya bisa kulak sendiri, produksi sendiri, packaging sendiri, jadi semuanya sudah nggak bergantung sama orang tua. Nah, memang dari privilege itu Mas. Kemarin sih kalau soal permen mulainya tadi dari 2015 ya sampai sekarang yang pelan semakin naik, memang harus ditelateni, dikonsisten. Berawal dari itu tadi, bantuan privilege dari modal dari orang tua, seenggaknya saya punya cara untuk jualnya, saya terbang sendiri ke sana kemari. Lalu untuk bisnis kuliner ini saya mulai tahun 2020. Memang juga kalau mau menyalahkan keadaan pasti saya menyalahkan, tapi ini cenderung memang dari Gusti Allah yang ngasih saya apa ya, kegagalan ya. Maksudnya ini mungkin belum jalannya. Soal kuliner ini memang waktu pandemi ya, waktu pandemi itu kemarin saya mencoba bisnis kuliner, juga fokus ke apa itu namanya, online juga kayak di GoFood dan lain-lain, tapi nyatanya juga tidak bisa tertolong karena memang saya tidak punya waktu untuk jaga di dua tempat bisnis saya, yang di sana cuma dijaga oleh karyawan-karyawan dan saya masih fokus, apalagi tempat bisnisnya itu di Boyolali cabang 1, yang 2 di Solo Baru, jadi memang membutuhkan banyak sekali waktu dan tenaga, makanya saya tutup aja. Nah, mending fokus di permen gitu Mas. Kalau soal kuliner ini kerugiannya satu cabang itu hampir 50-an juta, jadi kalau 2 cabang ya 100-an lebih sedikit lah ya, 100-an juta itu untuk pembelian barang-barang dan tempat. Soal kuliner tadi kerugian saya hampir 100 juta, itu juga beberapa titik ya, kayak di inventaris barang. Kalau kerugian tempat saya kira itu bukan rugi karena memang itu sudah bagian dari kontrak ya, karena tempatnya juga kontrak dan lain-lain, memang itu harus keluar, jadi mungkin bukan bagian dari kerugian. Lalu untuk bicara soal bangkit dari keterpurukan bisnisnya gagal tadi, memang yang pertama kita yakini bahwa ini yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama karena rezeki kita diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak bisa menyalahkan diri kita atau siapapun kalau kita belum berhasil di bagian itu. Nah, tinggal kita tawakal, ikhtiar lagi, percaya aja kalau ini bukan jalannya, mungkin ada jalan yang lain. Lalu saya berpikir daripada saya bikin bisnis yang belum tentu saya paham dan bisa menjalankan dengan baik, mungkin kalau saya membesarkan di permen gimana ya. Kalau soal bisnis permen itu modalnya berawal juga tidak terlalu besar, karena memang saya itu memegang prinsip mining ya, maksudnya mining itu dari kecil kita kelola jadi tambah besar. Jadi ibarat kata saya modal punya 1 juta rupiah, 1 juta rupiah, misal diambil keuntungan atau laba 50% dari 1 juta, ada 500.000, 1.500.000, saya kulakkan lagi dari 1 juta tadi ditambah laba misal 1.300.000, seperti itu terus saya gulung. Jadi saya menghindari sekali peminjaman modal, karena itu pertama kalau kita baru mulai, modal itu sangat memberatkan, pertama karena belum bunganya, belum penaltinya dan lain-lain, belum kita terforsir pikiran kita untuk selalu mencapai target, sedangkan kita belum dipastikan mencapai target setiap bulannya sama Gusti Allah, karena memang rezeki juga sudah diatur tadi. Kembali lagi, kalau kita memaksa untuk itu tadi, jadi hindari sekali kalau bisa, sebisa mungkin, kecuali memang ada modal dari orang tua, peminjaman modal tanpa bunga itu tadi, peminjaman lunak tanpa bunga ya kalau kata Ustadz Abdul Somad itu. Jadi seenggaknya kamu tidak dikejar-kejar oleh uang yang pasti harus kamu bayar tiap bulan, sedangkan penghasilanmu belum pasti. Nah, itu salah satu kunci juga agar hidupmu tenang, nyaman. Seenggak-enggaknya kalau
usaha yang dilakukan kalau kita pikirannya tenang, nyaman, insya Allah Allah juga ngasih ketenangan dalam setiap perjalanan kita gitu. Jadi nggak harus oh target saya bulan ini harus dapat 5 juta, harus sisa 1 juta, nanti 4 juta buat bayar bank dan lain-lain. Nah itu tentu saja memberatkan Mas. Jadi memang saya hindari itu, makanya modal saya itu dari awal katakanlah kayak nanam padi aja. Misal modal benih, besok ditanam jadi beras dan lain-lain. Masarannya tempat pasarnya yang pertama jelas toko retail ya, toko kelontong kayak gitu-gitu. Apotek pun juga, apotek, terus swalayan, minimarket beberapa juga ada. Tapi kalau omset yang paling besar biasanya yang pasti laku itu di resto dan di tempat-tempat wisata gitu Mas. Tapi kalau soal omset itu rata-rata ya, kalau per sales itu per hari itu target mereka itu 2.500.000 setiap hari. Jadi katakanlah kalau tiga sales berarti 7,5 per hari itu omsetnya. Terus untuk gaji dan lain dikurang-kurangi ya, kalau omset bersih ya sekitar 1 juta lah Mas sehari itu. Kalau lokasi paling jauh di alhamdulillah sekarang Jawa Barat sudah sampai di Majalengka, itu bawah Gunung Cermai itu, dari Cirebon, Kuningan sampai Majalengka. Kalau di wilayah Jawa Timur ini sudah sampai Jombang, Mojokerto, terus belok kiri ke Nganjuk Mas, Nganjuk. Kalau Solo Raya hampir semua gitu, pokoknya dari Solo ini sampai barat sampai timur itu hampir kota semua, Klaten, Jogja, Magelang, semuanya. Kalau yang paling selatan mungkin di daerah Majenang setelah Purwokerto itu, Purwokerto, Cibarang. Kalau ini ya, ikan-ikan ini sebenarnya cuma buat ngisi waktu luang. Kemarin bingung waktu pandemi itu. Awalnya memang lebih suka ke arah ikan-ikan predator ya, kayak yaitu cana. Ini ada beberapa cana juga, ada beberapa jenis ikan cana dari Indonesia. Dulu juga ada yang impor tapi sekarang udah tidak ada. Kalau yang ini ada koi, terus ada koki dan lain-lain, itu memang tujuannya butuh untuk dipelihara aja sih Mas. Kedepannya mungkin juga kalau sudah ada waktu dan lain-lain mungkin bisa ya dikembangkan jadi usaha, tapi untuk kali ini belum. Nah, saya lebih cenderung ke lobster dulu lah yang lebih menjanjikan. Nah, tapi untuk ikan memang sebenarnya juga lumayan bisa menghasilkan cuan ya, karena kita tahu penikmat ikan juga banyak. Jadi bisa saja kedepannya saya juga karena ini juga menerapkan ilmu-ilmu yang hampir sama, karena memang metode untuk merawat ikan, apapun hewan yang ada di ikan mungkin itu ya Mas ya, kita sebenarnya mengelola air itu tadi ya. Bisnis ikan dan bisnis lobster sebenarnya hampir sama gitu. Pokoknya kata orang-orang yang saya jadikan mentor itu, merawat ikan dan lobster dan lain-lain yang hidup di air itu sebenarnya kita nggak merawat ikan dan hewan-hewan itu, tapi kita merawat airnya. Jadi ini salah satu juga bentuk saya wujud kita belajar gimana cara merawat air itu tadi, walaupun menyesuaikan pH dan lain-lain. Jadi kalau sudah bisa dan sudah saya yakin untuk terjun di bidang itu, nanti saya cobalah ikan ini, karena juga lumayan ini untuk pembuatan aquascape dan lain-lain ini sebenarnya juga ada pasarnya sendiri gitu Mas. Jadi ya enggak salah juga kemarin belajar untuk bikin-bikin kayak gini, tapi ya itu tadi harus menyempatkan waktu dan tenaga gitu Mas. Soal mengapa memilih budidaya lobster ini, awalnya memang saya ini juga lumayan suka sama ikan ya, perayaan, apalagi bapak saya kandung itu juga dulunya kepala dinas perikanan dan peternakan di Boyolali sana. Jadi kurang lebih saya sudah tahu lah gimana merawat ikan dan lain-lain. Nah, kenapa lobster jadi pilihan, kenapa kok nggak nila, lele? Saya kira pasar lele dan nila ini udah sangat besar gitu, dan pemainnya juga sudah banyak, modalnya, tempatnya juga butuh space yang besar. Jadi kalau lobster ini kemarin saya lihat iklannya di Gema Farm dan lain-lain, cenderung membutuhkan tempat yang sedikit dibanding lele dan nila. Terus perawatannya juga nggak se ekstrim lele dan nila, untuk pakannya juga lebih murah, modalnya juga nggak terlalu besar. Jadi lobster menurut saya, walaupun saya belum bermain sepenuhnya ya, baru belajar,
Saya kira lobster juga punya pasar yang bagus nantinya, apalagi di bidang ekspor. Saya kira di luar negeri juga banyak yang mencari lobster. Ini juga salah satu makanan yang jadi favorit ya di rumah makan ataupun hotel, restoran dan lain-lain. Saya kira nanti kalau bisa serius di sini, saya bisa berhasil deh gitu kemarin niatnya, daripada istilahnya mencoba di lele dan lain-lain ya. Walaupun di sana juga insya Allah juga ada peluang, tapi saya kira peluangnya lebih besar kalau di lobster ini karena pemainnya cenderung lebih sedikit, peternaknya atau pengusahanya juga nggak terlalu sebanyak lele dan nila. Saya kira lobster bagus juga untuk dicoba. Nah, makanya ini saya belajar dan lain-lain supaya bisa mencapai target yang teman-teman atau saya sendiri juga inginkan gitu Mas. Oke, buat teman-teman penonton Gema Farm, silahkan di subscribe, like, dan share agar tambah berkembang channel ini dan sukses terus untuk Gema. Ayo ambil bagian menjadi 1 juta pembudidaya lobster Indonesia. Salam capit. Dulu ada ini tuh Mas, ada selang tuh. Ini selang biru tuh. Oh, gitu. Oh.